Yo cuy, lanjut lagi alur cerita dari Divine Leveling. Kini di ruang perawatan, Jae-hon lagi dirawat cuy. Wali kelas wajahnya serius, lalu mulai menasihati anak-anak itu. Ternyata mereka salah besar. Orang yang mereka tantang itu bukan orang sembarangan. Linshu, murid ranking 1 di antara siswa tahun pertama. Jae-won jelas syok cuy mendengar itu. Gak nyangka, orang sekuat itu justru yang mereka ajak ribut. Ternyata semua ini gara-gara hasutan dari anak kelas 1. Dan karena itulah Jae-won malah nekat cuy nyari gara-gara ke kelas 10. Wali kelas pun memperingatkan mereka keras. Daripada ribut gak jelas, mending fokus aja tuh ke kompetisi siswa baru. Kalau sampai kalian kalah dari kelas 10, hukuman udah menunggu. Di tempat lain, Linshu sedang fokus menyusuri forum jual beli. Dia mau belanja cuy, nyari perlengkapan buat persiapan. Maklum, kompetisi udah di depan mata. Jadi dia nggak mau membuang-buang waktunya. Di perjalanan balik, Linshu ketemu tuh sama Kissing. Kissing ngasih peringatan. Dia ngakuin Linshu memang kuat. Tapi dia bilang Linshu nggak cocok sama Luoye. Menurut Kissing, lebih baik Linshu menjauh aja dari Luoye. Karena dunia mereka berbeda. Tapi Linshu mah cuek aja cuy. Dia nggak peduli sama omongan Kissing. Lagi pula, dia sudah tahu. Kerusuhan yang melibatkan Jae-won itu, semua ulah Kissing kan. Bodoh amat, Kissing mau ngomong apa. Dia sekarang mau fokus buat kompetisi. Dan dia bertekad, ia akan membuat semua orang yang mengganggunya merasakan akibatnya. Mendengar itu, antek-antek Kissing jadi nggak terima cuy. Ia kesal dengan sikap arogan Linshu itu. Kissing pun juga emosi. Dia berjanji akan menunjukkan siapa bos sebenarnya agar Linshu nggak bisa sombong lagi. Dan akhirnya 2 hari pun berlalu sangat cepat. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Kompetisi antar siswa baru resmi dimulai. Linshu berkumpul bersama teman-teman sekelasnya. Tapi wajahnya terlihat bingung. Ia celingak-celinguk mencari seseorang. Luoye kemana ya? Dari tadi gak kelihatan. Padahal pagi-pagi banget Luoye udah cabut loh. Dan ternyata lagi sama Pak Nan dia cuy. Dengan nada tenang, Pak Nan menyampaikan kabar mengejutkan. Mulai hari ini, Luoye resmi pindah ke kelas 10. Waduh, segitu gak kuatnya dia jauh-jauh dari Linshu cuy. Sampai rela pindah kelas segala. Tapi yang bikin penasaran, kok bisa semudah itu ya Luoye pindah ke kelas 10? Apakah mungkin latar belakang keluarganya bukan orang sembarangan? Ya, semuanya pasti ada alasannya cuy. Ntar juga ke-reveal sendiri kan. So, lanjut lagi cuy. Seperti biasa, pihak akademi jelasin tuh aturan mainnya. Ada 2 area buat kompetisi. 1, Emerald Forest. Nah, area ini bebas tuh, semua murid bisa masuk. Dan yang kedua, area G17. Reruntuhan di barat. Di sini banyak monster zombie berlevel tinggi dan juga monster ganas. Nah, dikarenakan tingkat bahayanya, tiap kelas cuma boleh ngirim 7 orang cuy ke sana. Liping tahu banget cuy, G17 itu serem banget. Dulu dia pernah ke sana gara-gara taruhan dan temennya banyak yang jadi zombie, cuma dia yang selamat. Sebagai ketua kelas, kini Linshu punya tanggung jawab yang sangat besar. Ia harus menentukan cuy siapa yang bakal dikirim ke 2 lokasi berbeda, Emerald Forest dan reruntuhan G17. Emerald Forest mungkin masih aman lah ya, tapi G17 itu mah tempat para petarung serius. Zona bahaya penuh dengan zombie dan monster yang sangat ganas. Makanya sebelum pembagian, Linshu buka kesempatan buat para siswa yang mau sukarela ikut cuy bersama dirinya ke G17. Dan tanpa ragu lah, Luoye langsung maju jadi yang pertama. Udah nggak perlu lagi kan ditanya, apa motivasinya? Kini disusul oleh Zhang Yin dan teman-teman yang lainnya juga. Mereka ini percaya selama ada Linshu, bahaya seberat apapun bakal bisa dihadapi cuy. Nah, dengan berkumpulnya orang-orang tadi, totalnya jadi 7 orang cuy, dan mereka siap dikirim ke G17. Formasi udah siap, kini tinggal waktunya untuk membuktikan kelas 10 bukanlah kelas sampah. Untuk menuju ke area tujuan, rombongan siswa pun kini diterbangkan menggunakan pesawat khusus. Di dalam kabin, suasananya cukup beragam cuy.
Ada yang santai, ada yang serius, ada juga yang gemeteran. Yap, siapa lagi kalau bukan Li Ping. Wajahnya kini pucat, keringat dingin terus menetes. Pokoknya dia terlihat gelisah. Siswa-siswa lain, nah jelas saja langsung ngecengin dia cuy. Belum juga nyampe udah takut duluan. Jangan-jangan ntar malah jadi beban lagi nih. Candaan khas murid baru cuy, tapi ya tetap aja nyelekit banget. Kali ini Li Ping gak diam saja. Dia buka suara dan untuk pertama kalinya dia cerita alasan sebenarnya kenapa dia begitu takut dengan G17. Ternyata sebelum masuk ke Divine Academy, Li Ping pernah ke tempat itu cuy. Semua bermula dari taruhan bodohnya. Dia ditantang temannya buat masuk ke area G17. Jiwa mudanya nggak terima cuy, dianggap penakut. Ya udah deh, dia pun menerima tuh tantangannya. Dia pun pergi cuy, bareng teman-teman sekelas yang dia percaya dan dapat diandalkan. Tapi yang terjadi malah jadi mimpi buruk. Baru 1 hari di dalam sana, mereka diserbu kerumunan zombie. Satu persatu temannya digigit, dan dalam waktu singkat, semuanya berubah menjadi zombie. Cuma Li Ping yang berhasil selamat, sendirian, tanpa backup, dengan trauma yang sampai sekarang masih membekas. Dan sekarang, dia kembali ke tempat itu. Tapi kali ini dia gak sendirian. Dia punya rekan yang sangat kuat dan mungkin ini kesempatannya buat menebus semuanya. Gak lama setelah perjalanan yang panjang, akhirnya Lin Shu dan timnya sampai juga tuh di area G17. Sebelum dilepas buat eksplorasi, semua murid baru dikumpulin tuh cuy buat dapat arahan yang sangat penting. Instruktur berdiri di depan mereka, nadanya tegas berkata, "Dengar baik-baik, zombie di area ini gak cuma ganas, tapi juga bisa menularkan virus." Semua langsung fokus dengerin cuy. Selain zombie, ternyata juga ada banyak monster lain yang bisa menginfeksi. Dan kalau sampai ada yang kena gigitan atau luka mencurigakan, segera mundur dan balik ke base. Karena kalau bisa dapat perawatan dalam waktu 24 jam, masih ada harapan buat mereka selamat. Tapi kalau lewat dari itu, ya siap-siap aja nasibnya bakal kayak zombie-zombie itu. Setelah pembekalan beres, saatnya misi dimulai. Tim Lin Shu pun mulai bergerak cuy, menyusuri jalan menuju area utama G17. Dengan Lin Shu sebagai pemimpin, mereka mulai memasuki sebuah kawasan perumahan tua yang udah lama ditinggalkan. Tempatnya suram, banyak bangunan runtuh dan hawa mencekam mulai terasa. Baru juga beberapa langkah jalan, satu zombie rank 4 langsung menerjang dari balik reruntuhan. Tapi Luo Ye dengan sigap langsung menebasnya. Gerakannya cepat dan akurat. Zombie itu tumbang tanpa sempat mengeluarkan suara. Lin Shu yang lihat itu langsung berpikir cuy, kira-kira berapa XP yang bisa dia dapatkan kalau ngalahin zombinya ya? Karena zombie ini serangannya nggak bisa ditebak, Luo Ye memperingatkan, jangan sampai lengah. Mereka bisa muncul kapan saja. Setelah menjelajah cukup jauh ke dalam area G17, suasananya kini mulai sepi cuy. Belum ada lagi tuh tanda-tanda dari zombie. Kini hawanya sunyi, hanya suara langkah kaki mereka dan angin yang berhembus pelan. Saking sepinya, Lin Shu sampai kelihatan ngantuk. Tapi tiba-tiba, satu zombie muncul dari belakang. Tapi Lin Shu bahkan gak perlu panik cuy. Sekali tebas, langsung tumbang. XP yang ia dapat, cuma sedikit cuy, cuma 150.000 doang. Lin Shu jelas kaget lah. Segitu doang. Lin Shu mendengus kesal. XP segitu, kayak gak ada artinya tuh cuy buat dia sekarang. Zombie yang muncul satu-satu ini bikin dia semakin jengkel cuy. Kayak gak ada tantangannya sama sekali. Dan akhirnya, di saat satu zombie muncul lagi dari balik reruntuhan, bukannya langsung diserang, Lin Shu malah sengaja membiarkannya hidup-hidup. Zombie itu pun kini berdiri, bengong beberapa detik. Kemudian ia mulai menjerit kencang. Suara jeritannya menggema ke segala arah. Li Ping jelas heran cuy. Kenapa Lin Shu malah ngebiarin zombie itu jerit-jerit? Bukannya langsung dihabisin aja. Kalau dibiarkan, bisa-bisa makin banyak zombie yang berdatangan. Itu akan jadi bahaya kan? Ya, tapi justru itu cuy, itulah tujuan dari Lin Shu.
Daripada zombie nyerang diam-diam, satu-satu pula, mending pancing aja kan sekalian. Langsung habisin rame-rame, biar cepet naik XP juga. Dan bener aja tuh, satu teriakan, bikin puluhan zombie lain mulai bermunculan. Suara langkah kaki menyeret, jeritan seram makin nyaring. Mereka datang dari segala arah. Li-Ping mulai panik cuy, trauma lamanya auto kambuh. Tangannya gemetar, napasnya memburu. Tapi Lin Shu malah maju sendirian tuh dia ke depan. Dia berdiri tegak, sorot matanya tajam. XP sebanyak ini, mana mungkin dia sia-siakan. Luo Ye yang sedari tadi memperhatikan juga ikut bergerak. Gak mungkin kan dia biarin Lin Shu ngadepin semua sendirian. Walah, khawatir toh ternyata Luo Ye. Melihat dua pasangan maju dengan penuh semangat, Zhang Yin dan yang lainnya jadi gatel cuy. Pengen ikut bantu juga mereka. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Lihat aja tuh sekarang. Dengan skillnya yang membara, Lin Shu membakar habis semua zombie di hadapannya. Api menyala liar, mayat hidup meleleh satu persatu. Kini, XP pun mengalir dengan derasnya. Sementara itu, Luo Ye menari-nari cuy di medan pertempuran. Anggun, tapi mematikan. Itulah Luo Ye. Setiap tebasan pedangnya menggugurkan satu demi satu zombie yang mendekat. Melihat kekuatan mereka berdua, si botak OP cuma bisa tersenyum bangga. Gokil emang teman satu tim gua sekarang, gumamnya. Tapi di tengah panasnya pertempuran, Li-Ping malah lengah. Traumanya kembali muncul. Pandangannya kosong, pikirannya jelas jadi kacau. Satu zombie menyelinap dari belakang, langsung lompat ke arahnya. Li-Ping kaget nggak sempat menghindar. Tapi zombie itu tersingkirkan. Untung Lin Shu sikap tadi cuy. Kalau mau mukat, mending cabut aja. Omel Lin Shu. Aku nggak butuh beban di tim ini. Li-Ping terdiam, mukanya langsung berubah. Nggak enak hati, oh jelas. Tapi justru dari bentakan itulah tekad Li-Ping tumbuh. Dia nggak mau terus-terusan cuy dikuasai oleh ketakutan. Nggak mau lagi dia dipandang remeh. Dia nggak mau dianggap beban. Dengan sekuat hati, ia melawan traumanya sendiri. Li-Ping berdiri tegak, tangannya gemetar, tapi tatapannya menatap tajam. Kali ini, akan kulawan mereka. Anjay, ceramah no jutsu milik Lin Shu langsung ngefek ya guys ya. Berkat kemampuan-kemampuan dari tim mereka, partai Lin Shu dengan mudah cuy menyingkirkan semua zombie yang tersisa, kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah berhasil membantai semua zombie, partai Lin Shu kini berjalan makin dalam. Tapi anehnya, gak ada satupun monster lagi yang muncul. Lin Shu mulai curiga. Sepi begini, malah jadi gak wajar cuy. Lin Shu punya firasat. Kalau semua monster menjauh dari satu area, cuma ada satu kemungkinan. Ada makhluk yang jauh lebih buas, lebih kuat, dan lebih mengerikan. Dan tepat di saat itu, getaran pun mulai terasa. Tanah bergetar, suara berat dan menggelegar datang dari arah depan. Kini, banteng gila muncul. Dia adalah monster ring 5 cuy. Ukuran raksasa dengan aura yang mengintimidasi. Tanpa ragu, Luo Ye pun langsung maju. Tapi Lin Shu dengan cepat memperingatkan agar Luo Ye hati-hati karena monster itu bukan monster biasa. Luo Ye dengan sigap cuy, ia menghindari serudukan maut dari si banteng. Kemudian, ia pun melompat ke atas dan menebaskan pedangnya. Tapi, nggak mempan cuy. Kulit banteng itu keras banget. Dan parahnya, balasan sang banteng nggak butuh waktu lama. Banteng gila ini menendang Luo Ye. Luo Ye terpental keras. Lin Shu pun jadi langsung panik. Tanpa pikir panjang, ia pun melesat ke arah Luo Ye. Untung tuh, Lin Shu sikap banget. Ia langsung nangkap Luo Ye sebelum tubuhnya benar-benar terhempas. Gimana Luo Ye? Gak apa-apa kan? Tanya Lin Shu sembari panik. Tapi ya Luo Ye baik-baik aja cuy. Ternyata Luo Ye memakai sekitar 90% energinya cuy buat nahan serangan tadi. Tapi belum sempat mereka istirahat, banteng gila itu langsung nyeruduk lagi. Luo Ye buru-buru tuh dorong Lin Shu untuk menjauh. Ia mau mencoba nyerang sekali lagi cuy. Masih penasaran lah dia. Satu tebasan. Kini, tepat di mata banteng gila. Banteng itu
jadi buta cuy. Makin mengamuk dah dia. Lin Shu langsung ngasih strategi sekarang. Nggak usah deket-deket, kita serang dari jarak aman saja. Dengan sigap tuh, Lin Shu mengeluarkan skill andalannya, Phoenix Fury. Api membara meluncur deras ke arah banteng gila, bikin si banteng makin kesakitan. Melihat itu, teman-teman yang lain juga nggak mau kalah cuy. Mereka langsung ikutan serang juga. Mereka mengerahkan skill masing-masing, menggembur habis-habisan, bikin banteng gila jadi makin kewalahan coy. Banteng gila cuma bisa pasrah menerima rentetan serangan itu. Tapi gilanya, si banteng ini malah tegak berdiri bangkit lagi. Matanya udah bisa ngeliat lagi. Dan kini, ia pun langsung nyeruduk ke depan. Lin Shu pun langsung memberikan respon. Kalau kulitnya keras buat dipotong, ya udah hancurin aja dengan keras. No, serangan Lin Shu bikin banteng itu tertunduk ke bawah tanah. Nah sekarang giliran Luoye cuy, siap-siap buat finishing. Satu tebasan saja. Banteng itu pun akhirnya tumbang cuy. Lin Shu heran, lah kok bisa gampang banget ya Luoye nebasnya? Kan kulitnya keras banget tuh. Luoye pun jelasin cuy, bila serangan Lin Shu itu yang membuat leher banteng menjadi gosong. Makanya Luoye langsung incar dah tuh yang gosong-gosong itu. Jadi mokat deh bantengnya. Harus diakui cuy, jeli banget dah penglihatan dari mata Luoye. Tapi belum sempat mereka senang. Tiba-tiba murid dari cabang lain datang nyamperin mereka, Ya Jiang dan gengnya. Ya Jiang ini merupakan murid dari kelas 4 cabang utara cuy. Mereka mengklaim bila banteng gila ini adalah buruan mereka. Tapi partai Lin Shu main nyampahin gitu aja. Ya intinya sih Ya Jiang mau Lin Shu dan partinya buat nyerahin nih banteng kepada mereka cuy. Jelas pada nggak setuju lah mereka. Gila aja, hasil jerih payah mereka diambil begitu saja. Dikarenakan bacotan demi bacotan tak kunjung memecahkan masalah. Kini Luoye menghunuskan pedangnya. Taulah ya apa artinya. Kalau masih ngeyel juga, ya udah gelut aja. Yang menang yang bakal dapet tuh, simple kan? Dikarenakan area ini ada di luar akademi, harusnya nggak masalah kan bila ada keributan. Lin Shu kini maju cuy. Ia pun menyerang Ya Jiang. Tindakan Lin Shu ini memicu pecahnya pertikaian. Kaget Jiang cuy, anjir. Kelas 10 cabang selatan, kuat banget ya ternyata. Serangan-serangan dari Lin Shu sangat susah buat ia tahan. Tapi ya jelas, nggak mau kalah dia. Mulai mengeluarkan skill-skillnya tuh Ya Jiang. Dalam sekejap, Ya Jiang udah berada di belakang Lin Shu. Tapi Lin Shu mah santuy. Ia sudah lihat kok Ya Jiang pindah ke belakang. Gerakan Jiang emang cepet, tapi itu bagi orang biasa. Kecepatan kayak begitu masih terlalu lambat bagi Lin Shu. Ya secara Lin Shu kan latihannya pakai laser tuh cuy. Ngadepin Ya Jiang sepele. Kini Lin Shu siap cuy dengan bogem mentahnya. No, mules-mules dah tuh. Bogem Lin Shu ini membuat Ya Jiang auto terpental. Puas banget dah tuh Lin Shu bisa menghajar orang songong kaya begitu. Tak hanya Lin Shu cuy yang menggila, Luoye juga nggak mau ketinggalan. Ketua mereka aja nggak bisa tuh ngalahin Lin Shu. Kroco-kroco ini malah nantangin Luoye. Ya jelas nggak kuat lah. Luoye berkata, bergerak sedikit saja, maka pedangnya udah siap untuk menebas. Sementara Lin Shu dan Luoye yang udah ngatasin lawan-lawannya, Zhang Yin dan sisanya masih kesulitan tuh cuy ternyata. Ya gimana ya, penghuni asli kelas 10 coy. Apa yang mau diharapin dari mereka? Tapi Lin Shu yang udah kelar sama Jiang segera membantu mereka. Botak satu ini mau nantangin Lin Shu cuy adu mekanik. Ya jelas Lin Shu akan meladeninya. Kedua pukulan pun sekarang berbenturan. Dan yap, lagi-lagi jelas Lin Shu lah yang menang. Dengan begitu, sisa kerucu jadi bisa ditangani tuh cuy dengan mudah. Dan menang tuh Lin Shu dan partinya. Ya Jiang yang kalah kini meminta ampunan cuy. Lagaknya doang tengil, tapi lemah. Lin Shu sih mau aja tuh ngelepasin mereka. Tapi ya jelas, semua ada harganya. Tinggalkan semua kristal yang mereka punya, maka Lin Shu akan melepaskan mereka. Mau kagak? Kalau nggak mau ya udah, tombak Lin Shu udah siap nih. Dikarenakan nggak mau mokat, ya udahlah,
mereka pun setuju cuy. Berkat cerahan-cerahan itu, kini partai Linshu jadi punya cuy 3 kristal peringkat rank 5. Ya kalau gini sih harusnya kelas 10 tidak akan jadi yang terakhir cuy. Tapi mereka tidak boleh berpuas diri. Masih ada seminggu loh buat kompetisinya. Jadi mereka harus mengumpulkan banyak kristal lagi. Nah, di saat menjelajah area G17 makin dalam, Luoye merasakan ada yang mengintai mereka. Luoye segera menyuruh semua rekannya untuk sembunyi cuy. Setelah kalimat Luoye tadi, kini sebuah tembakan mengenai paha dari Linshu. Untung ada skill The Four, jadi tembakan tadi dikonversi menjadi XP. Party Linshu kini dihujani dengan tembakan-tembakan dari atas gedung. Luoye kini berinisiatif cuy buat masuk ke dalam gedung. Ia bakal ngehajar para sniper bangke itu. Berkat decoy yang dilakukan oleh Luoye, Party Linshu jadi bisa sembunyi cuy di balik tembok ini. Linshu meminta semuanya buat tetap di mari. Ia bakal nyusulin Luoye ke dalam gedung. Tembakan-tembakan sniper bisa tuh Linshu hindari dan kemudian ia pun masuk ke gedung sebelah. Nah sekarang Zhang Ning dan yang lainnya malah bingung cuy. Apa ya yang harus mereka lakuin sekarang? Kalau mereka bantu, takutnya kan malah jadi beban. Lagian mereka heran, kenapa ya sniper-sniper itu malah mengincar mereka? Tak lama kemudian, mereka pun ketemu tuh cuy dengan murid lain dari cabang selatan. Saat Zhang Ning udah bersiap, ternyata murid cabang selatan ini nggak niat buat nyari rusuh cuy. Mereka menjelaskan, mereka berasal dari kelas 10. Walah, kalau sama-sama dari kelas 10, walaupun beda cabang, jadi kayak ada perasaan persaudaraan gitu cuy. Murid cabang selatan nanya nih, tadi kan ada 2 orang tuh yang masuk. Apa mereka 2 gila ya? Main masuk gitu aja? Dengan muka penuh kebanggaan, Zhang Ning dan yang lainnya mengatakan, santai saja, yang masuk tadi merupakan ketua kelas mereka sama ceweknya. Kalau ada mereka, semua pasti beres deh pokoknya. Dan bener aja tuh kata mereka. Dari dalam gedung, suara tembakan terdengar. Kemudian disusul dengan satu sniper tumbang jatuh dari ketinggian. Luoye yang ada di gedung sebelah Linshu mulai menghabisi tuh cuy para sniper yang ada di depannya. Linshu pun juga lagi ngelawan sniper cuy. Tembakan-tembakan mereka dihindari Linshu dengan mudahnya. Melihat mereka semua berdiri di atas bangunan rangkai besi, Linshu jadi punya akal. Ia menggunakan Thunder Fist-nya. Nah, aliran listrik ini auto menyetrum kepada para sniper bangke itu. Kena efek paralysis tuh cuy mereka, jadi nggak bisa gerak. Kalau gini mah, Linshu kan jadi mudah tuh buat nyingkirin mereka. Dengan Phoenix Fury-nya, serangan api Linshu mendorong mereka jatuh. Melihat itu, jadi kaget cuy murid cabang selatan. Linshu itu kuat banget ya. Pantas aja semua teman-temannya di mari tetap tenang. Dan kemudian, seperti Yaji yang tadi cuy, sniper ini meminta ampunan atas nyawanya. Tapi Linshu nggak memberikan ampunan. Kalau Ji yang tadi kan emang niatnya kompetisi tuh. Jadi oke lah, Linshu mau tuh ngelepasin mereka. Kalau sniper ini mah beda. Mereka ini udah niat nyingkirin Linshu. Setelah menyingkirkan sniper-sniper itu, ya lumayan lah cuy, Linshu kembali mendapatkan kristal yang sangat banyak. Ditambah, Luoye juga dapat tuh kristal tambahan. Fix sih kalau ini, harusnya dengan kristal sebanyak ini, kelas 10 mereka tidak akan jadi yang terakhir lagi. Setelah menyingkirkan para sniper itu, Linshu pun kembali ke partinya cuy. Heran Linshu, siapa lagi nih botak atuk? Botak ini menjelaskan bila mereka dari kelas 10 cabang selatan. Dikarenakan tadi dengar Linshu punya banyak kristal, botak mau ngajuin satu transaksi cuy. Mau nggak Linshu tukar kristalnya dengan informasi penting yang mereka punya? Ternyata mereka tahu cuy lokasi Dimensional Rift berada. Tapi ada syaratnya, Linshu harus kasih 2 kristal tingkat 5 sebagai imbalan informasi tadi. Tentu aja Linshu langsung excited. Informasi itu berharga banget cuy. Tapi gimana caranya dia bisa percaya sama omongan botak ini? Botak ini pun bilang, mereka ini sama-sama dari kelas 10. Tapi ia yakin Linshu itu jauh lebih kuat. Dimensional Rift pasti bisa ditaklukin tuh sama Linshu.
Lagian, mereka cuma pingin supaya nggak jadi yang terakhir. Udah, itu aja. Mereka cuma pengen membuktikan kelas 10 mereka juga bisa menundukkan kelas-kelas unggulan lainnya. Mendengar itu, Lin Shu jadi suka tuh cuy sama omongan Botak. Botak sempat menawarkan kartu pelajarnya, tapi Lin Shu bilang simpan aja kartunya. Dan Lin Shu bakal kasih kristal rank 5 sesuai perjanjian. Botak langsung kaget lah. Apa Lin Shu beneran nih? Oh ya jelas beneran lah. Mereka kan dari kelas yang sama. Lin Shu ngerti banget kok gimana rasanya dipandang rendah sama kelas lain. Makanya Lin Shu juga pengen nolong mereka cuy. Buktikan kalau kelas 10 itu bukan kelas para sampah. Dengar itu, Botak dan teman-temannya langsung seneng banget cuy. Setelah ngasih koordinat lokasi Dimensional Rift berada, mereka pun kini cabut. Zhang Yin pun kemudian bertanya cuy, bisa nggak sih kita percaya mereka semua? Lin Shu menjawab dengan santai saja. Ia percaya sama mereka cuy. Saat ia melihat tatapan Botak tadi, itu adalah tatapan orang yang punya tekad buat jadi lebih kuat. Orang kayak gitu nggak bakal bohong cuy. Dan sekarang, Lin Shu dan partinya udah ada tuh di depan sebuah gedung tua. Inilah tempat Dimensional Rift berada. Di saat mereka mulai masuk area gedung, mereka mulai merasakan ada energi yang sangat kuat di sekitar sini. Kalau gini sih udah fix lah ya, ada Dimensional Rift cuy. Kalau dari titik koordinat yang dikasih sama Botak, ya bentar lagi mereka nyampe tuh. So, Lin Shu meminta semuanya buat siaga. Di sekitar Lin Shu, ia lihat tuh ada banyak jaring laba-laba. Selain itu, ada banyak juga cairan yang lengket. Kemudian tiba-tiba, satu tangan menarik salah satu temen Lin Shu. Tapi ternyata yang narik tadi cuma mayat cuy, kirain zombie. Tapi setelah diperhatikan, mayat itu di dalam tubuhnya ada sesuatu yang bergerak. Seekor parasit muncul dari dalam tubuh tadi. Hampir semua mayat yang ada udah dipenuhi cuy sama parasit-parasit itu. Lin Shu kini minta temen-temennya buat nyuekin aja tuh parasitnya. Toh mereka juga kakak nyerang. Yang penting jangan sampai keinjek aja. Lagian kalau dilawan, cuma buang-buang tenaga. XP-nya dikit banget pula. Nggak worth it cuy. Kemudian Lin Shu mikir, kalau ada banyak banget parasit yang kecil-kecil, pasti ada indukannya juga cuy. Sesaat kemudian akhirnya Lin Shu menemukan tuh Dimensional Rift yang mereka cari-cari sedari tadi. Semua temannya pada takjub cuy. Karena ini pertama kalinya mereka bisa melihat Dimensional Rift itu kayak apa bentukannya. Namun Lin Shu merasakan ada sesuatu di dekat Dimensional Rift itu. Di saat Lin Shu mengaktifkan skill penglihatannya, nah ada monster ranking 6, Blue Wing Beetle dewasa. Ya inilah indukan dari parasit kecil-kecil tadi cuy. Untung tuh monsternya lagi molor. Jadi ya sementara amanlah Lin Shu dan partinya. Lin Shu segera memberikan arahan agar mereka semua bergerak perlahan dan mulai menginvestigasi sekitar cuy. Setelahnya mereka bisa langsung pergi dari sini. Di saat lagi nginvestigasi, mereka nemu tuh bebatuan yang keras banget. Kalau dibuat senjata pasti mantep nih. Tak lama kemudian, Lin Shu pun merasakan ada energi yang kuat di depan sana. Di saat mereka semua pergi buat ngelihat, mereka akhirnya menemukan ada sebuah Crimson Lotus Flame. Hah? Apa itu? Tanya Lin Shu cuy kepada Luoye. Luoye menjelaskan, bila sekilas emang kayak bunga biasa tuh. Tapi energi yang terkandung di dalamnya jauh melampaui kristal biasa. Kalau energinya banyak, berarti mereka bisa nyerap dong. Tanya Lin Shu cuy. Dengan keras Luoye melarangnya. Jelas tidak. Item ini sangat berbahaya. Meskipun sangat bagus kalau buat Lin Shu yang punya atribut api. Energi yang terkandung itu terlalu kuat. Kalau salah perhitungan sedikit saja, Lin Shu bisa-bisa jadi abu nanti. Tapi Lin Shu masih penasaran cuy. Kalau bawa balik boleh kan? Mereka bisa nyari tahu nanti cara menyerapnya. Ya kalau Lin Shu mau sih boleh aja. Tapi Luoye menambahkan, emang mereka punya wadahnya. Butuh wadah khusus loh buat ngebawa Crimson Lotus itu. Jadi makin tantrum cuy Lin Shu. Dah ribet banget. Mereka udah jauh-jauh kemari loh. Masa sih mereka nggak dapat apapun gitu? Kalau mereka harus pergi nyari wadah khusus, keburu diambil orang nih nanti. Nggak perlu nunggu lama cuy. Ucapan Lin Shu langsung kejadian. Udah ada nih siswa lain yang kemari juga. Zhang Yin kenal tuh sama nih para bangke. Mereka merupakan murid kelas 2 dari cabang utara. Berbeda dengan party Lin Shu,
Party mereka ini udah prepare banget cuy buat ngamanin Crimson Lotusnya. Jelas Lin Shu protes lah. Lah enak banget main robot ae. Lin Shu yang duluan nemu. Emang kalau kami ngasih, lu punya wadahnya? Mau dibawa pakai apa? Kicep cuy Lin Shu. Lah gimana? Iya nggak punya wadah. Kemudian ketua kelas ini pun menawarkan sebuah barter. Gini aja deh. Nih, ada kristal rank 4. Ambil aja. Lalu Crimson Lotusnya bakal jadi milik kelas 2. Gimana? Tawaran nggak buruk kan? Oh ya jelas, Lin Shu mah kagak mau cuy. Buat apa kristal? Lin Shu punya banyak. Ya udah, gaskenlah, gelut aja. Luoye kini menyerang dengan pedangnya. Serangan-serangan dari Luoye ditahan cuy. Kemudian pertempuran pun pecah. Ketua kelas 2 kayaknya kenal cuy sama Luoye. Udah cantik, kuat, ganas, pakai pedang pula. Siapa lagi kan cewek yang kayak gitu? Cuma Luoye doang cuy. Kau Luoye kan? Tanya ketua kelas 2. Heran dia cuy, kenapa Luoye malah ada di kelas 10? Bukankah dia harusnya ada di kelas 1? Alah, banyak bacot. No. Luoye makin membabi buta. Heran cuy, ketua kelas 2 ini. Lah, ternyata kelas 10 cabang selatan kuat-kuat banget ya. Lin Shu aja, solo tuh dia ngelawan 2 orang langsung. Sadar dia kalau mereka udah salah nyari gara-gara. Karena sadar mereka nggak kuat lawan Lin Shu dan temennya, si ketua kelas pun menyuruh buat cepet-cepet ambil Crimson Lotusnya. Satu orang dengan sigap bergerak menghindari pertempuran. Di saat orang ini mau ngambil Crimson Lotusnya, Lin Shu memperingatkan cuy, kalau jadi dia, Lin Shu nggak bakal berani tuh ngambil Crimson Lotus tadi. Lin Shu udah tahu cuy, monster kumbang yang lagi molor itu lagi ngelindungin Crimson Lotusnya. Kalau ada yang ngambil Crimson Lotus itu, pasti diserang tuh sama kumbang tadi. Tapi mereka nggak percaya cuy sama Lin Shu. Bodoh amat, dengan Crimson Lotus ini bisa jadi kaya raya mereka. Orang ini udah seneng banget cuy bakal jadi kaya. Tapi tiba-tiba saja dari atas kumbang sayap siap menyerang. Nah, auto hilang dah tuh kepala tuh orang. Ternyata nggak cuma ada satu cuy. Kini gerombolan kumbang sayap mulai bermunculan. Melihat musuh yang dilawan udah di luar jangkauan, ketua kelas 2 pun menyuruh semua anggotanya buat kabur saja. Nyawa mereka lebih penting cuy daripada menjadi kaya. Lin Shu pun setuju cuy sama tindakan kelas 2 tadi. Akan sangat berbahaya kalau mereka tetap di mari. Tapi sayang, saat mau balik ini, para bangke kelas 2 menutup jalan keluarnya. Emosi banget cuy Zhang Yin. Emang bangke tuh orang. Pintu buat keluar malah diledakin. Dikarenakan udah kayak begini, ya udah deh. Lin Shu pun mau maju buat ngalihin perhatian tuh para kumbang. Yang lain nyari aja jalan buat keluar dulu. Lin Shu maju cuy. Kemudian ia membawa lari Crimson Lotus yang udah ada di dalam wadah. Karenanya, semua kumbang auto terfokus pada Lin Shu sekarang. Tapi, pelaran Lin Shu harus terhenti. Ada kumbang yang nyegat di depan Lin Shu. Serangan dari kumbang tadi membuat Lin Shu mental. Crimson Lotus yang ada di wadah jadi keluar cuy. Tanpa disengaja, Lin Shu jadi menyerap tuh energi dari Crimson Lotusnya. Lin Shu seketika merasakan panas yang sangat luar biasa. Ia menjerit kesakitan. Semua partinya jelas auto panik cuy. Skill Devour milik Lin Shu membantu proses penyerapannya. Tapi laju penyerapannya lemot banget cuy. Bisa meledak tubuh Lin Shu kalau kayak gini caranya. Hawa panas kini semakin brutal dirasakan sama Lin Shu. Sembari menebas para kumbang, Luoye jelas mengkhawatirkan keadaan dari Lin Shu. Lin Shu hanya bisa berteriak. Panas, sumpah panas banget. Rasanya kayak mau meledak. Tiba-tiba Luoye main masuk ke kobaran api. Kemudian ia pun memeluk Lin Shu. Dikarenakan Luoye punya atribut es, ia menggunakannya agar Lin Shu bisa menahan panas dari energi Crimson Lotusnya. Nah, gini dong, baru heroin cuy, kagak jadi beban. Biasanya kan cuma teriak-teriak doang tuh heroin. Nolongnya mah insya Allah. Contohnya, ya Sakura siapa lagi. Berkat keberanian dari Luoye, penyerapan dari Devour kini meningkat cuy. Perlahan tapi pasti, Lin Shu keadaannya mulai stabil. Sementara Luoye dan Lin Shu sedang berjuang sekuat tenaga buat hidup, anggota lain gak mau diam doang cuy. Mereka bakal nge-cover mereka berdua dari serangan para kumbang jahanam. Meskipun kumbang ini berada di atas kemampuan mereka, mereka udah diselamatin sama Lin Shu berulang kali.
Maka sekarang giliran mereka yang akan melindungi Lin Shu cuy. Zhang Yin dengan gagah berani menarik perhatian dari gerombolan kumbang di depannya. Berkat bantuan dari semua temannya, kini penyerapan Crimson Lotus berjalan lancar. Lin Shu merasa tubuhnya kayak senjata yang lagi ditempa. Kekuatannya semakin meningkat cuy. Akhirnya setelah perjuangan yang mendebarkan, penyerapannya sukses cuy. Lin Shu mendapatkan 300 juta XP sebagai imbalannya. Auto dah naik ke level 21 dia. Kini, dikarenakan Luoye terlalu banyak menggunakan energinya, jadi lemes dia sekarang. Lin Shu pun memberikan potion pada Luoye. Pulihkan tenagamu dulu. Lin Shu mau ngebantu Zhang Yin dan yang lainnya. Luoye jelas coy, masih khawatir dia sama Lin Shu. Lin Shu orangnya nekat banget. Tapi, kalau melihat semua temannya lagi kelimpungan, Lin Shu jadi nggak tega cuy. Apalagi Lin Shu merasa energinya masih saja meluap-luap. Kalau ia kagak ngeluarin energi buat gelut, ia merasa bakal bisa meledak kapan saja. Kini ketika posisi Zhang Yin lagi terpojok, Lin Shu dengan sigap membantunya cuy. Lin Shu berkata, segera menjauh dari sini. Soal kumbang, biar saja dia yang mengurusnya. Kondisi Lin Shu sekarang, ia merasa energinya kacau dan meluap-luap cuy. Di saat kumpulan kumbang mulai mengepungnya, Lin Shu kini menunjukkan kemampuan barunya. Berkat itu, semua kumbang yang ada di dekatnya auto meledak. Puluhan juta XP Lin Shu dapatin cuy dari kumbang-kumbang bangke ini. Jelas Lin Shu sumringah, gila banget XP-nya. Semua anggota jelas kaget cuy dengan performa dari Lin Shu. Nambah OP aja nih orang. Pelan-pelan apa? Gimana cara mereka ngejar Lin Shu kan kalau Lin Shu cepet gitu OP-nya? Kini Lin Shu lagi fokus cuy. Masih ada banyak kumbang yang harus ia kalahkan. Perlahan tapi pasti, Lin Shu menyingkirkan tiap kumbang yang menyerangnya. Serangan-serangan Lin Shu ini efeknya brutal cuy. Ledakan terjadi di mana-mana. Melihatnya, Zhang Yin malah khawatir cuy. Kondisi Lin Shu ini kayak aneh gitu. Lin Shu sedari tadi kayak lagi kesurupan orangnya. Apalagi, energi yang Lin Shu pakai bukan berasal dari dalam dirinya. Luoye yang udah pulih kini menjelaskan cuy, bila semua itu berkat Crimson Lotus. Semua itu Lin Shu lakukan biar kelebihan energi pada dirinya bisa keluar cuy. Kalau nggak dikeluarin, bisa meledak tuh tubuh dari Lin Shu. Zhang Yin langsung nangkep cuy omongan dari Luoye. Meskipun Lin Shu OP banget, Lin Shu masih dalam bahaya ternyata. Ya untuk masalah Lin Shu bisa dipikir nanti aja cuy. Mereka harus segera tuh nyingkirin para kumbang yang mengganggu ini. Luoye kini maju. Menggunakan skill S-nya, ia membekukan satu kumbang. Melihatnya, Lin Shu jadi siap cuy buat melakukan combo. Padahal cuma tusukan biasa loh, tembus tuh cangkang kumbang yang sangat keras itu. Luoye pun menjelaskan cuy, cangkang dari kumbang tadi jadi rapuh setelah dibakar kemudian dibekukan. Jadi ya wajar aja Lin Shu bisa dengan mudah menembus cangkangnya. Walah, gitu. Ya kalau gitu mah, main combo aja tuh Lin Shu sama Luoye. Lin Shu dengan lantang berkata, pasangan kekasih ini akan menghancurkan mereka semua. No, punya mulut tuh dijaga ya. Mentang-mentang ditolong, jangan kegeeran dah. Setelah pertengkaran kecil tadi, kumbang dengan jumlah yang lebih banyak muncul menyerang. Kini partai Lin Shu siap membackup cuy. Mereka akan ngurusin yang kecil-kecil, sementara Lin Shu sama Luoye urus aja tuh yang gede-gede. Mereka bertempur sekuat tenaga. Dengan Lin Shu yang memimpin komandonya, semua kumbang-kumbang bangke ini bisa mereka ratakan cuy. Zhang Yin masih gak percaya. Mereka bener-bener selamat loh dari kepungan dari monster rank 6. Semua ini emang berkat Luoye dan Lin Shu. Ya, Lin Shu sih gak apa-apa kalau mau muji cuy. Tapi kok sekarang pada ngejauh kayak gitu ya? Pada ngapain dah? Li Jiang mengatakan cuy, Lin Shu itu udah kayak tungku. Semakin ada di dekatnya, makin panas hawanya. Rasanya kayak dibakar gitu. Yah, kalau gitu mah ya udahlah ya. Lin Shu gak apa-apa cuy. Sembari ngecengin Lin Shu yang masih kepanasan, suasananya kini lagi damai cuy. Ya, biarkanlah mereka bercanda tawa sejenak untuk melepaskan ketegangan ya kan. Setelah puas melepaskan ketegangan, kini Lin Shu mengajak partinya buat gerak nyari monster cuy. Ia perlu gelut lagi nih buat ngilangin energi yang berlebihan. Jadilah tuh, sekarang mereka semua udah ada di area perkotaan yang ditinggalkan.
Baru aja mereka sampai, suasana langsung berubah mencekam. Kabut tebal menyelimuti wilayah ini cuy. Kabut yang dingin, tajam, seperti menyembunyikan sesuatu yang mengintai dari balik bayang. Lin Shu kini menyuruh semua buat tetap waspada. Bisa saja loh, ada monster yang lagi sembunyi di dalam kabut ini. Baru aja Lin Shu bilang gitu, Zhang Yin gini ditarik tuh sama monster. Untung saja, refleks dari Lin Shu masih tajam. Dengan satu tebasan cepat, ia menebas makhluk yang menarik Zhang Yin ini. Tapi itu ternyata baru permulaan. Suara-suara aneh ini mulai terdengar. Suara geraman rendah, disusul langkah kaki dan bau busuk yang menyengat. Dari balik kabut, kerumunan zombie muncul tanpa henti. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Kabut tebal ini bikin suasana jadi makin kacau balau. Zombie datang dari segala arah. Lin Shu berputar, membakar, menebas. Namun jumlah zombinya kagak berkurang. Banyak banget anjir. Dan celakanya, dikarenakan kabut yang begitu padat, Lin Shu pun terpisah dari timnya. Zhang Yin, Luo Ye, di mana kalian? Tak ada jawaban cuy. Hanya geraman dan langkah kaki yang terus berdatangan. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Lin Shu berhasil tuh menyingkirkan semua zombie yang ada di sekitarnya. Nah sekarang, saatnya untuk mencari teman-temannya yang lagi mencar coy. Tapi baru saja melangkah, datang lagi masalah. Kini Lin Shu diserang entah dari mana. Dan ternyata dari balik kabut itu muncul sekelompok siswa lain. Ya, itu adalah anak-anak dari kelas 2. Melihat Lin Shu yang lagi sendirian, mereka mengira cuy, semua teman Lin Shu telah mogok. Lah kocak, orang mereka semua selamat. Lin Shu berkata bila ia berhasil meratakan para kumbang rank 6 itu. Jelas kagak percaya coy, anak-anak kelas 2 ini. Omong kosong Lin Shu. Tapi saat dilihat-lihat, tubuh dari Lin Shu kok ngeluarin energi yang familiar ya. Baru sadar mereka cuy, kalau Lin Shu telah menyerap Crimson Lotus Flame-nya. Kenapa tubuhmu belum meledak? Ini gak mungkin, ucap ketua kelas 2. Setelah melihat energi Lin Shu yang masih tak stabil, kini mereka semua berencana mengeroyok Lin Shu cuy. Setelah berhasil mengalahkan Lin Shu, mereka bakal nyerap energi yang keluar dari tubuh Lin Shu. Yah, Lin Shu mah santai aja. Mau gelut, silahkan saja tantang Lin Shu cuy. Dengan bedanya Lin Shu berkata, rank 4 kayak mereka, emang kuat ngelawan Lin Shu. Bacot, ketua kelas 2 ini kini maju menyerang Lin Shu. Lin Shu solo cuy melawan party kelas 2. Setiap serangan-serangan dari mereka, Lin Shu bisa menghindarinya. Dan di saat Lin Shu membalas serangannya, auto terbang tuh musuhnya cuy. Gila, kuat banget si Lin Shu. Nah loh, auto ketar-ketirkan sekarang mereka. Dikarenakan merasa tak sanggup melawan Lin Shu, ketua kelas 2 kini meminta backingannya buat membantu juga. Kini dari balik bayangan, 3 orang muncul dan mendekat. Kodashi Katsuya, ia berkata bila kelas 2 cabang utara memang kagak guna, ngelawan 1 orang aja kagak becus kayak gitu. Melihat Kodashi ini, kaget cuy Lin Shu. Lah, ngapain kelas 4 dimari dah? Apakah mereka juga ikut kompetisinya? Iya, kami juga ikut, tapi bukan sebagai peserta. Tugas kami ialah menyingkirkan kalian semua, ucap Kodashi cuy. Setiap tahunnya, pasti cuy, ada korban di setiap kompetisi diadakan. Lin Shu ngira kalau semua korban paling ya kena serang monster. Ternyata ada orang-orang bangke kayak Kodashi yang menjadi penyebabnya. Apa kabut ini juga ulah kalian? Tanya Lin Shu cuy. Kodashi pun menjelaskan, bila kabut ini tuh berasal dari makhluk tingkat tinggi. Ia lagi molor di sekitar sini. Dikarenakan kabut ini tebal, jadi inilah tempat yang bagus buat orang-orang kayak Kodashi buat memburu para siswa baru. Tak mau banyak bacot, Lin Shu pun maju cuy. Kekuatan Lin Shu yang meledak-ledak dengan mudahnya membuat 2 orang langsung tumbang. Setiap serangan-serangan dari Lin Shu yang kena menyebabkan rasa panas yang luar biasa. Kodashi langsung sadar Lin Shu lagi membuang energi yang berlebihan. Jikalau mereka terus-terusan mendekat kepada Lin Shu, malah Lin Shu bisa seneng cuy, karena energinya bisa kebuang. Karenanya, mereka cukup melihat saja dari jarak aman. Toh dilihat-lihat, Lin Shu udah ada pada batas limitnya. Biarkan saja dia, entar juga meledak sendiri. Setelah meledak, mereka jadi bisa menyerap energi itu jadi milik mereka. Harus diakui cuy, sungguh pengamatan yang luar biasa dari Kodashi.
Dalam waktu singkat, ia sudah bisa merencanakan semua itu. Kalau gini kan Lin Shu jadi susah ya. Mikir nih dia, gimana nih? Ia harus segera mencari Luoye buat neken energinya. Tapi tiba-tiba Kodachi muncul di belakang Lin Shu. Kau pikir kami cuma lihat doang, ha? Anyo. Nggak kena coy. Luoye kini kembali datang menyelamatkan Lin Shu. Segera tuh Luoye mengeluarkan energi esnya buat neken energi api milik Lin Shu coy. Melihat Luoye yang menekan energi dari Lin Shu, jelas Kodachi nggak bakal ngebiarin mereka. Pertempuran pun kini kembali pecah. Lin Shu dan Luoye bertarung dengan sengitnya. Kaget cuy Kodachi, ternyata Luoye itu jauh lebih kuat ketimbang Lin Shu cuy. Dalam sekejap saja, Luoye bisa ngeratain orang-orang yang lagi mengepungnya. Dikarenakan Luoye itu cukup merepotkan, Kodachi menyuruh semuanya buat nyingkirin Luoye aja dulu. Kalau kagak, mereka bakal kebantai nanti. Melihatnya jelas, Lin Shu nggak tinggal diam lah. Keduanya kini saling menjaga punggung masing-masing. Sekarang, Lin Shu pun melompat sangat tinggi. Dengan Milky Way Descent-nya, Lin Shu menyingkirkan kroco-kroco yang mengganggu. Nah, kini sisa 2 orang doang nih coy. Lin Shu tanpa pikir panjang menerjang sekali lagi. Merasa kagak bakalan mampu menahan serangan dari Lin Shu, Kodachi kini menggunakan ketua kelas 2 sebagai tameng hidupnya cuy. Nah, auto mokat lah dia. Setelah itu, Lin Shu pun kembali mengejarnya cuy. Ia tidak akan membiarkan Kodachi pergi begitu saja. Dikarenakan Kodachi ingin menyerap energi Crimson Lotus, nih Lin Shu bakal ngasih sedikit cuy energinya. Lin Shu kini mencengkram satu lengan milik Kodachi. Panik dah tuh Kodachi cuy. Ia berkata, ia adalah bagian dari Lunar Wing Legion. Kalau Lin Shu menyingkirkannya di mari, maka pasti Lin Shu bakal mokat nanti. Lah, memang Lin Shu peduli apa? Ia aja gak tahu tuh apaan tuh lunar-lunar. Di saat Lin Shu lengah ini, Kodachi memotong lengannya sendiri. Dan ia pun langsung kabur cuy untuk menyelamatkan dirinya. Cengah lah Lin Shu. Padahal tadi ia cuma mau bergaya doang. Malah kabur tuh mangsanya. Ada. Setelah kejadian tadi, nanya tuh cuy Lin Shu sama Luoye. Tahu gak sih Lunar Wing itu apa anda? Luoye menjelaskan cuy, bila Lunar Wing itu merupakan kelompok bayaran terkuat di dunia. Mereka menerima segala macam tugas. Bahkan kekuatan mereka bisa loh buat ngeratain sebuah negara kecil. Mereka itu terkenal suka balas dendam. Kalau ada yang menyinggung mereka, pasti bakal diuber-uber sampai mokat. Lin Shu jelas panik cuy mendengar semuanya. Walawe, kirain cuma organisasi biasa. Ternyata kuat juga lunar itu. Lalu gimana dong nasibnya sekarang? Luoye berkata, lah ngapain takut dah. Kalau mereka datang, tinggal ratain aja ya kan. Simple tuh. Ya bener juga sih kata Luoye cuy. Masalahnya Lin Shu itu masih lemah. Lagian, kalau kondisi Lin Shu yang sekarang dibiarkan, Luoye merasa Lin Shu bakal meledak. Energi Crimson Lotus sungguh di luar batas cuy. Luar biasa panasnya. Energi es milik Luoye nggak bakal sanggup cuy terus-terusan menahannya. Auto lemes cuy Lin Shu. Tapi dia ingat, tadi si Kodachi bilang kalau kabut ini adalah ulah dari monster tingkat tinggi. Kalau bisa nyiptain kabut kayak begini, elemen dari monster itu harusnya es bukan? Ya kalau gitu sih pas cuy. Luoye pun mengajak Lin Shu buat menuju ke sumber kabut ini. Di saat mereka mulai masuk ke dalam kabut, mereka udah disambut tuh sama kawanan monster rank 5. Sementara Lin Shu yang lagi gelut ngelawan para monster, Kodachi yang selamat lagi merban lengannya tuh cuy. Dikarenakan dah buntung, entar mau masang lengan mekanik tuh dia. Tapi sebelum itu, ia bakal nyari perhitungan dulu nih sama Lin Shu cuy. Dengan menaiki pesawatnya, ia terbang, kemudian menyerang monster tingkat tinggi yang lagi tidur. Gara-gara itu, kini monsternya auto ngamuk cuy. Frost Crystal Bird. Monster ini ada di tingkat 8. Satu kepakan sayapnya membuat Lin Shu dan Luoye merasakan angin yang sangat dahsyat. Apakah Lin Shu bisa melawan monster yang 8 tadi cuy? Kita tunggu di part selanjutnya.